Hai sobat, terima kasih telah memilih video ini. Perkenalkan, nama saya Anwar, admin di Rehat88. Video kali ini saya ingin membahas cara sederhana untuk meningkatkan jumlah subscriber dan jam tayang. Kebanyakan cara-cara sederhana ini diabaikan oleh para YouTuber. Sebelum berlanjut sobat, ada baiknya kalian subscribe dan aktifkan notifikasinya, karena setiap video yang saya sajikan di channel ini merupakan pengalaman ketika saya mengembangkan sebuah channel dari nol sampai sukses. Dan untuk di akhir video nanti kalian bisa komentar di bawah video ini, karena setiap komentar pasti akan saya jawab. Intinya komentar-komentar di video di channel ini merupakan forum gratis bagi kalian. Asalkan komentar itu komentar yang positif seputar YouTube, pasti akan saya jawab. Dan bukan komentar-komentar yang ngajak saling sub, yang ngajak gotong royong, saling kunjung. Itu semuanya tidak penting untuk dilakukan oleh kalian sobat, karena kita semuanya paham intinya kalian ingin cepat sukses di dunia YouTube. Oke sobat, kita kembali ke pembahasan cara sederhana untuk meningkatkan jumlah subscriber dan jam tayang. Yang pertama sobat, konten dan distribusi. Artinya kalian harus membuat konten yang sangat bagus. Sangat bagus di sini sobat bukan soal penggarapannya, bukan soal alat yang kalian gunakan, tetapi konten itu memang banyak dibutuhkan oleh kebanyakan penonton. Jadi penonton itu merupakan orang yang istimewa yang harus kalian prioritaskan dalam channel kalian. Subscriber kalian adalah seseorang yang memang harus diposisikan paling atas di channel kalian. Karena tanpa subscriber, apa gunanya kalian membuat channel dan membuat konten yang bagus-bagus tetapi tidak ada yang menonton? Contohnya begini, ketika kalian menggarap konten menghabiskan waktu 5 jam, setelah itu diupload di channel kalian dan dibiarkan saja. Nah, disinilah sebenarnya letak kesalahan para YouTuber pemula. Padahal kalian sudah menghabiskan waktu 5 jam menggarap konten, tetapi sisi distribusinya kalian abaikan, tidak melakukan evaluasi terhadap konten yang sudah kalian upload, yang sudah menghabiskan waktu 5 jam. Seharusnya setelah kalian mengupload video di konten kalian, kalian memikirkan distribusinya. Distribusi disinilah yang paling penting. Kalau menurut saya, ini bahkan harus lebih dari 5 jam kita memikirkan antara membuat konten yang menghabiskan 5 jam dengan distribusi. Ini harus lebih tinggi distribusi, karena konten kita harus banyak diketahui oleh orang. Misalnya distribusi yang bisa kita lakukan sobat, kita share ke media sosial. Tentu share ke media sosial ini juga harus memperhatikan ke media sosial yang tepat. Ketika konten kita tentang A, maka kita harus nge-share, membagikan, mendistribusikan konten kita kepada media sosial yang anggotanya adalah kesenangannya tentang A. Ketika kita punya video yang diupload tentang membahas tentang B, maka harus di-share kepada media sosial yang anggotanya di dalamnya itu kecenderungannya senang kepada konten B. Begitu ya sobat. Jadi jangan nyampah. Istilahnya YouTuber itu jangan nyampah. Yang penting kita share ke Facebook, ke Instagram, ke WA, tetapi kita tidak memfilter. Tidak memfilter tempat-tempat kita di mana yang tepat untuk melakukan distribusi video atau konten yang sudah kita upload di channel kita. Sebelumnya saya sudah bahas di video saya di sebelumnya, cara baik untuk share konten YouTube ke media sosial. Itu sudah saya bahas sobat. Yang kedua sobat adalah collab. Ini sobat, ini jarang dilakukan oleh YouTuber pemula, karena biasanya kan minder. Mereka untuk melakukan collab, artinya membahas bersama dengan YouTuber yang lainnya, itu biasanya jarang dilakukan oleh para YouTuber pemula. Ini kebanyakan dilakukan oleh para YouTuber besar sobat, karena mereka sudah sama-sama PD mungkin ya, sudah sama-sama sukses, jadi mereka bisa collab. Seharusnya YouTuber pemula itu bisa melakukan collab, artinya membuat konten bersama dengan YouTuber yang lainnya. Apa manfaatnya sobat? Disinilah sebenarnya yang harus dipahami. Ketika kalian melakukan konten bersama dengan YouTuber yang lain, itu manfaatnya adalah para subscriber dari masing-masing channel ini akan saling berbagi. Mereka akan saling kunjung. Mereka akan juga menyukai dan subscribe dari channel yang melakukan collab itu sobat.
Nah, buat kalian para YouTuber pemula jangan minder sobat. Seharusnya ini dilakukan oleh kalian para YouTuber pemula untuk melakukan atau menggarap konten-konten yang bisa collab dengan para YouTuber yang lain. Jangan hanya dilakukan oleh YouTuber-YouTuber yang sudah sukses sobat. YouTuber kecil seharusnya yang harus melakukan ini. Jadi hilangkan kalian untuk tidak percaya diri. Dan sekarang segera untuk membuat konten-konten yang bisa collab dengan YouTuber yang lainnya. Karena kan masing-masing YouTuber ini, masing-masing channel ini punya basis penonton. Basis penonton A, basis penonton B. Nah, kalau kita ini melakukan konten bersama, konten collab, nah ini bisa antara penonton si A dan si B ini bisa bersatu dan itu akan menguntungkan buat channel kalian. Yang ketiga sobat, ini adalah respon. Kebanyakan para YouTuber itu sering mengabaikan soal respon kepada subscriber kalian. Salah satunya yang bisa sering kita temukan adalah ketika kita komentar di video orang, nah itu sulit untuk mendapatkan respon dari admin di channel itu. Jadi komentar aja kadang nggak dapat. Jadi ini jangan sampai terjadi buat kalian, terutama para YouTuber pemula. Usahakan setiap komentar di video kalian itu direspon minimal menyukai atau memberi respon hati ya sobat. Love itu kan ada sekarang sudah di kolom komentar itu. Jadi hubungan antara pemilik konten dengan penonton itu penting sobat. Karena emosi akan terbangun ketika kalian mengabaikan soal komentar dari penonton kalian. Pasti itu akan berdampak kalian ada jarak yang jauh antara kalian dengan subscriber kalian. Jadi mulai sekarang hati-hati sobat, jangan sering mengabaikan soal respon seperti ini sobat. Ini akan berdampak kepada subscriber kalian itu menjauh. Karena dianggap kayak seperti inilah sobat. Kita sedang bertamu ke rumah orang, ya kan, mengucapkan salam, tetapi tidak ada yang menjawab. Apa yang terjadi sobat? Kita akan kecewa. Pasti di kemudian hari kita tidak akan berkunjung lagi, tidak akan bersilaturahim lagi kepada rumah itu. Sama dengan konten. Ketika konten ada komentar di bawahnya sobat, nanya A, nanya B, itu minimal direspon sobat dengan menyukai atau memberikan tombol hati. Atau yang lebih bagus itu dibalas dengan sesuai dengan pertanyaan mereka. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemilik konten. Tetapi juga sobat, buat kalian yang sering nonton video orang, jangan sering ngajak subscribe sahabat, ngajak gotong royong, ngajak saling kunjung, itu salah juga sobat. Kasihanilah pemilik rumah. Jadi sebagai tamu kita harus berbaik ya kepada tuan rumah. Jadi bukan ngajak subscribe, nyebar link misalnya di kolom komentar, itu namanya tamu tidak baik sobat. Jadi ini harus seimbang antara pemilik konten dengan pengunjung, dengan tamu ini harus sama-sama baik, harus sama-sama sopan. Sehingga di situ akan terjalin kesuksesan bersama. Jadi nggak usah berpikir bahwa ini akan subscribe balik, akan berkunjung balik atau tidak ya. Apa harus saya sampaikan? Semuanya ini sudah paham sobat. Kalian yang komentar, yang para YouTuber pemula itu yang tidak paham, kan intinya ingin sukses. Ingin kalian juga dikunjungi. Kan intinya begitu sobat. Ngapain kalian harus seling ngajak? Padahal kita sudah sehati, kan begitu. Jadi 3 hal ini harus diperhatikan sobat. Yang pertama adalah konten dan distribusi. Yang kedua adalah usahakan kalian membuat konten-konten bersama dengan YouTuber lain atau konten collab. Yang ketiga adalah respon. Responlah pengunjung kalian di channel kalian dengan baik. Dan juga buat kalian pengunjung, bersikap sopanlah setiap kali kalian bertamu ke rumah orang. Kan begitu sobat intinya. Begitu ya sobat yang bisa saya sharingkan di video kali ini. Semoga ini bermanfaat buat kalian. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal, silahkan komentar sobat di bawah video ini, karena setiap komentar pasti akan saya jawab. Intinya kalian tetap semangat untuk membuat konten-konten yang produktif, yang banyak bermanfaat kepada penonton kalian. Dan kita semua bisa ketemu lagi nanti di puncak kesuksesan sebagai YouTuber yang sejati. Sampai jumpa sobat, salam.